مرحبا أهلا النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Jadi kita rubah jadwal di Al-Amin. Yang tadinya baca kitab Al-Imam Al-Ghazali Mukasyafatul Qulub, kita ganti dengan membahas biografi para tabi'in, para ulama, para ahlul bait. Jadi insyaallah setiap pertemuan minimal kita kenal satu orang tokoh Islam yang tentu dengan biografi mereka kita paling tidak ikut jalan mereka atau menumbuhkan rasa cinta kepada mereka. Nah, pada pertemuan yang lalu saya sudah bahas biografi singkat Al-Imam At-Tabari. Sebelumnya juga saya sudah bahas tentang Al-Imam Az-Zamakhsyari. Nah, di pertemuan kali ini yang kita bahas seorang tabi'in, murid dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib, bernama Al-Imam Asy-Sya'bi. Al-Imam Asy-Sya'bi. Alhamdulillah zaman sekarang dimudahkan oleh Allah. Itu bisa kita sambil ada waktu kosong sekali-sekali baca itu biografi mereka. Tulis Imam Sya'bi di Google keluar, bisa dipelajari. Tapi kalau yang saya jelaskan, saya mengambil langsung dari kitab-kitab para ulama, biografinya langsung dari sumbernya. Al-Imam Asy-Sya'bi menurut Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala yang lahir 673 Hijriah, meninggal 748 Hijriah, mengatakan nama asli beliau adalah Amir bin Syarahil. Amir bin Syarahil bin Abdin bin Dhi Kibar Al-Yamani Al-Kufi. Itu nama aslinya. Al-Yamani menunjukkan asal beliau asal dari Yaman. Al-Kufi menunjukkan beliau tinggal di kota yang namanya Kufah yang ada di Irak. Ini tokoh luar biasa, ini tabi'in yang sangat luar biasa. Al-Imam Asy-Sya'bi lahir pada tahun 21 Hijriah. Lahir di Kufah 21 Hijriah. Meninggal pada tahun 103 Hijriah dan dimakamkan dan meninggal juga di Kufah. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Tazkiratul Huffaz, kitab tersebut adalah kumpulan para penghafal hadis. Imam Zahabi mengumpulkan orang-orang atau para ulama yang memiliki hafalan hadis minimal 100.000 baru beliau masukkan di kitab tersebut. Kalau kurang 100.000 beliau tidak tulis namanya. Kalau kita nama di situ pasti dihapus sama Imam Zahabi. Arba'in Nawawi juga belum hafal, padahal hanya 42 hadis. Yang 100.000 namanya Al-Hafiz. Man hafidha mi'ata alfi hadis matnan wa isnad. Al-Hafiz adalah orang yang telah menghafal minimal paling sedikit 100.000 hadis, isi hadisnya dengan sanadnya, baru diberikan titel Al-Hafiz. Kalau kita beli buku kemudian ada nama ulama, ada gelarnya di awal, biasa ditulis Al-Hafiz, itu artinya beliau ini punya hafalan hadis minimal sudah 100.000. Tapi bisa kemungkinan lebih karena standar paling sedikit 100.000. Nah, Al-Imam Asy-Sya'bi termasuk tabi'in yang punya hafalan hadis banyak, sehingga beliau masuk di kitab Tazkiratul Huffaz, biografi para penghafal hadis, biografi para huffaz, para hafiz. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan tentang sosok daripada Al-Imam Asy-Sya'bi, beliau katakan kana imaman hafizah. Beliau seorang imam
imam ini bisa diartikan panutan, memiliki jiwa pemimpin, namanya imam. Hafizah, hafalan hadisnya banyak. Faqihah, ahli fikih. Mutafannina, menguasai seluruh cabang-cabang ilmu agama Islam. Mutafannina. Thabata, orangnya teguh, prinsipnya kuat. Mutqina, seorang ulama yang sangat teliti. Nah, ini gambaran tentang sosok Al-Imam Asy-Sya'bi yang dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi. Ibnu Sa'ad, seorang ulama bernama Ibnu Sa'ad, dalam kitab Tabaqatnya beliau mengatakan, kana do'ila nahifah, wulida huwa wa akhun lahu tau'ama. Beliau ini postur fisiknya do'ila, kecil, nahifah, kurus. Dilahirkan beliau dengan saudaranya kembar. Jadi beliau ini punya saudara kembar. Dan beliau menyatakan, kenapa saya kurus? Karena saya punya daging banyak diambil oleh saudara saya di dalam perut ibu. Tapi pada nantinya yang cerdas adalah Imam Asy-Sya'bi, Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Ada kitab tentang biografi para ulama yang juga menjadi referensi utama para ahli hadis, berjudul Wafayatul A'yan wa Anba'u Abna'iz Zaman, nama kitabnya, karya Ibnu Khalkan. Ibnu Khalkan memuji Al-Imam Sya'bi dengan pujian yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, huwa tabi'iyun jalilul qadr. Imam Sya'bi adalah seorang tabi'in yang memiliki kedudukan yang mulia. Wafirul ilm, menguasai atau luas daripada ilmunya. Wafirul ilmi artinya wasi' al-ilm, luas ilmunya. Al-Imam Az-Zahabi juga menyebutkan dalam kitab Syiar wa A'lamin Nubala bahwa Imam Asy-Sya'bi adalah alimul asr, orang yang paling alim di zamannya. Kata Imam Zahabi, alimul asr, orang yang paling alim di zamannya. Sehingga seorang ulama bernama Al-Imam Al-Mizi, Al-Imam Al-Mizi ini murid kesayangan Imam Nawawi. Imam Nawawi punya murid kesayangan, salah satunya namanya Al-Imam Al-Mizi. Al-Imam Al-Mizi punya kitab tentang kumpulan para ulama berjudul Tahdzibul Kamal fi Ma'rifati Asma'ir Rijal. Jadi kitab ini komplit menjelaskan tentang biografi para ulama, karya daripada Al-Imam Al-Mizi, murid daripada Imam Nawawi. Nah, sebelumnya kitab ini ada ulama sebelumnya yang mengarang, namanya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Abdul Ghani Al-Maqdisi punya kitab namanya Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Karena terlalu luas kitab ini, dirangkum oleh Imam Al-Mizi dengan judul Tahdzibul Kamal fi Ma'rifati Asma'ir Rijal. Kemudian datang ulama berikutnya yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 452 Hijriah, bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau merangkum kitab tersebut dengan judul Tahdzibu Tahdzib. Tahdzibu Tahdzib. Karena masih terlalu luas, Ibnu Hajar rangkum lagi kitabnya, judulnya Taqribu Tahdzib. Nah, ini sekedar informasi tentang judul kitab tersebut. Al-Imam Al-Mizi beliau mengatakan bahwa para ulama yang hidup di zamannya Asy-Sya'bi atau sesudah Imam Asy-Sya'bi, mereka hampir seluruhnya sepakat tentang kehebatan Imam Sya'bi dari sisi keilmuan. Di antaranya ada ulama bernama Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan, ulama'un nas thalatha,
Ulama itu ada 3 yang beliau maksud di zaman beliau. Ulama ada 3. Yang pertama Ibnu Abbas fi zamanih. Ulama yang pertama Ibnu Abbas menjadi ulama di zaman sahabat. Jadi ulamanya sahabat salah satunya adalah Ibnu Abbas. Yang kedua Asy-Sya'bi fi zamanih. Al-Imam Sya'bi adalah ulama di zamannya. Yang dimaksud adalah ulama di zaman tabi'in. Yang ketiga adalah Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri fi zamanih. Sufyan Ats-Tsauri adalah ulama di zamannya, yaitu di zaman tabi'in. Tabi'u at-tabi'in. Murid-murid dari para tabi'in. Ada ulama besar bernama Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri, salah satu guru dari Imam Malik bin Anas yang lahir 93 Hijriah, meninggal 179 Hijriah. Adapun Imam Zuhri lahir pada tahun 50 Hijriah, meninggal 125 Hijriah. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan ulama thalatha, al-ulama arba. Ulama itu ada 4. Al-ulama arba. Ulama itu ada 4. Yang pertama Ibnu Musayyib bil Madinah, ulama yang sangat alim di kota Madinah di zaman tersebut, namanya Sa'id Ibnu Musayyib, ada di kota Madinah. Yang kedua Asy-Sya'bi bi Kuffah, Imam Sya'bi di Kuffah di Irak. Yang ketiga Hasan Al-Basri bil Basrah, Imam Hasan Al-Basri di Basrah. Dan yang keempat Makhul di Syam, Imam Makhul yang ada di Syam. Al-Imam Az-Zahabi beliau meriwayatkan Imam Asy-Sya'bi ra'a Aliyah wa shalla khalfahu, pernah belajar langsung di hadapan Imam Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Sya'bi belajar langsung kepada Imam Ali bin Abi Thalib, wa shalla khalfahu, dan selalu sholat di belakang Imam Ali. Bayangkan ya, sholat 5 waktu, makmumnya beliau, imamnya Imam Ali bin Abi Thalib. Wa sami'a min iddatin min kubara'is sahabah, dan beliau juga langsung mendengar riwayat-riwayat hadis dari sahabat-sahabat besar. Kata Imam Zahabi, tinggal di Madinah 8 bulan, waktunya non-stop beliau belajar 8 bulan saja. Kemudian kembali ke Kufah. Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan adraktu 500 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini bertemu dengan 500 sahabat. Jadi tidak tanggung belajarnya kepada 500 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga belajar kepada Imam Ali, Al-Imam Hasan, Al-Imam Husain. Dari sahabat beliau belajar, dari Ahlul Bait juga beliau belajar. Maka ini imamun azim, ini imam yang agung. 500 guru, seluruhnya sahabat, dan juga di dalamnya ada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Sya'bi. Para ulama ketika menjelaskan tentang sosok Al-Imam Asy-Sya'bi, seperti murid beliau namanya Makhul Asy-Syami. Jadi beliau punya murid banyak, sebagaimana terdata dalam kitab Tahdzibul Kamal. Di situ dituliskan siapa guru-guru beliau. Di kitab itu juga dituliskan siapa murid-murid beliau. Guru-guru beliau diantaranya adalah Imam Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Hasan, Al-Imam Husain, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Jabir bin Abdullah, Zaid bin Thabit, Zaid bin Arqam, Ummu Salamah, Imran bin Husain. Ini Usama bin Zaid. Ini sebagian kecil dari sahabat yang menjadi guru beliau. Sebagian kecil, ada 500 tadi beliau sebutkan. Kalau murid-murid beliau juga banyak.
Ada yang terkenal kalau kita sering membaca kitab Sahihul Bukhari, maka nama tersebut tidak asing bagi kita, yang selalu disebutkan oleh Imam Bukhari. Namanya Abu Zinad. Abu Zinad punya nama asli Abdullah bin Zakwan. Abdullah bin Zakwan. Julukannya Qadi Sijistani, seorang hakim yang ada di Sijistani. Nama daerah Sijistani. Kalau kita telusuri dalam kitab Mu'jamul Buldan, kamus nama-nama kota yang disusun oleh Syekh Yaqut Hamawi, itu Sijistani letaknya adalah di Afghanistan. Jadi beliau Abu Zinad tinggal di Afghanistan. Abu Zinad biasanya mendapatkan hadis daripada Al-A'raj. Al-A'raj. Al-A'raj nama aslinya adalah Abdurrahman bin Harmas. Al-A'raj biasa mendapatkan hadis dari gurunya Abu Hurairah. Abu Hurairah mendapatkan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Zinad salah satu murid daripada Al-Imam Asy-Sya'bi. Kemudian murid beliau lainnya bernama Al-Imam Ats-Tsa'labi. Itu murid beliau. Al-Imam Qatadah, itu murid beliau. Al-Imam Yahya Al-Kindi, itu murid beliau. Al-Imam Gailan Ibnu Jarir, itu murid beliau. Al-Imam Makhul Asy-Syami, itu murid beliau. Al-Imam Abu Hanifah, itu juga termasuk murid beliau. Jadi banyak murid-murid beliau. Al-Imam Makhul namanya, berada di Syam. Beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan a'lama mina Sya'bi. Saya belum pernah melihat orang yang lebih alim dari Sya'bi. Wakil, satu pendapat mengatakan, ma ra'aitu ahadan afqaha minhu. Saya belum pernah melihat orang yang lebih ahli fikih melebihi Imam Sya'bi. Ini pernyataan murid kepada guru, wajar dia puji. Karena memang Imam Sya'bi juga diakui keilmuannya. Al-Imam Muhammad bin Sirin, tabi'in juga, yang pernah juga saya jelaskan biografi singkatnya di Masjid Al-Muttaqin. Namanya Al-Imam Muhammad Ibn Sirin. Ibn atau Ibn juga boleh. Muhammad Ibn Sirin. Muhammad Ibn Sirin mengatakan, qadimtu Kufah. Saya datang ke Kufah. Wali Sya'bi halaqah azimah. Imam Sya'bi sudah punya halaqah ilmu, sudah punya majlis, dihadiri banyak daripada manusia. Kemudian beliau katakan, wa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Bahkan majlis beliau itu dipenuhi oleh para sahabat. Bisa bayangkan tabi'in mengajar, yang ikut hadir belajar para sahabat, mutawafirun, jumlahnya banyak. Kata Imam Muhammad bin Sirin, artinya berarti ini orang luar biasa, tidak sembarangan. Bahkan Muhammad bin Sirin mengatakan kepada muridnya, namanya Abu Bakar Al-Huzali, ya Abu Bakar Al-Huzali, ilzam Sya'bi. Wahai Abu Bakar Al-Huzali, itu ikut Imam Sya'bi, belajar kepada Imam Sya'bi. Ini akhlak. Al-Imam Muhammad bin Sirin ulama juga, tapi melihat kelebihan orang lain, ulama yang lebih alim, muridnya disuruh belajar juga ke sana, ke Imam Sya'bi. Ilzam Sya'bi. Falaqad ra'aituhu yastafti. Saya melihat dulu Imam Sya'bi berfatwa. Wassahabatu yauma idzin katsir. Padahal waktu itu sahabat jumlahnya masih banyak, tapi beliau berfatwa di tengah-tengah para sahabat. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahumullah. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Fudail, Al-Imam Ibnu Fudail, disebutkan di dalam kitab Wafayatul A'yan oleh Ibnu Khalkan.
Ibnu Fudail mengatakan annahu ummiyun la kataba wa la qara'ah, bahwa Imam Sya'bi ini tidak bisa tulis dan tidak bisa baca. Jadi tulis tidak bisa, baca tidak bisa, tapi jadi orang alim. Nah, ini luar biasa. Kalau bisa baca, bisa tulis, jadi orang alim, wajar. Itu pun ada yang bisa baca tulis, belum tentu jadi orang alim. Tapi ini luar biasa. Tulis tidak bisa, baca tidak bisa, jadi tabi'in yang ahli ilmu, yang diakui oleh para sahabat, para ahlul bait Nabi, dan juga para tabi'in. Dikuatkan oleh Al-Imam Zahabi mengatakan, kana hafidha, beliau ini hafiz, wa ma kataba syai'a qat, tidak pernah menulis sama sekali, kata Imam Zahabi. Karena ummi itu tidak bisa baca tulis. Terus dari mana beliau bisa meraih ilmu? Dari kekuatan hafalan yang luar biasa. Beliau punya hafalan luar biasa, sehingga sahabat Ibnu Umar, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab, marra Ibnu Umar bi Sya'bi wa huwa yaqra'ul maghazi, sedang lewat di majlisnya Imam Sya'bi. Ibnu Umar lewat di majlisnya Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi sedang menjelaskan tentang al-maghazi. Al-maghazi ini jadi satu bidang ilmu tertentu, ilmu khusus, yaitu membahas tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perspektif peperangan. Jadi kitab-kitab maghazi itu isinya sejarah Nabi dari sisi sejarah peperangan, perang Uhud, perang Badar, perang Hunain, Fathul Makkah, itu dibahas khusus, namanya al-maghazi. Ibnu Umar mendengar langsung penjelasan Asy-Sya'bi tentang sejarah peperangan di zaman Nabi Muhammad SAW. Ibnu Umar heran. Kata Ibnu Umar, ka'anna hadza kana syahidan ma'ana. Ini seakan-akan dia hadir bersama kami dalam peperangan tersebut. Kalau Ibnu Umar kan benar-benar hadir, tapi ini Imam Sya'bi tidak pernah hadir karena usia belum lahir. Tapi Ibnu Umar ketika mendengar penjelasan daripada Imam Sya'bi, beliau katakan, ka'anna hadza kana syahidan ma'ana. Ini seakan-akan dia hadir bersama kami di seluruh peperangan tersebut. Wala huwa ahfadzu laha minni wa a'lamu. Bahkan Imam Sya'bi ini lebih paham, lebih kuat hafalannya tentang sejarah-sejarah peperangan Nabi dan lebih alim daripada saya. Jadi yang hadir ikut peperangan, ketika menjelaskan masih kalah dengan Imam Sya'bi yang tidak pernah hadir, tapi lewat hafalan ilmunya dia jelaskan dengan sangat spesifik, sangat rinci peperangan tersebut, jumlahnya berapa, pasukannya, meninggalnya berapa. Itu Imam Zahabi tulis satu riwayat, beliau menjelaskan tentang maghazi, itu beliau tahu jumlah kudanya berapa, untanya berapa, pedang yang dibawa berapa, yang ikut perang berapa, yang meninggal berapa, musuhnya berapa jumlahnya, lokasinya berapa, jaraknya. Beliau jelaskan dengan rinci. Pantas kalau Ibnu Umar mengatakan dia lebih alim dari saya, lebih hebat hafalannya dari saya tentang masalah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Sya'bi, Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan dalam satu ucapan beliau, ma sami'tu mundu 20 sanatan, tidaklah selama 20 tahun saya mendengar rajulan yuhadditsu bihaditsin illa wa ana a'lamu bih. Tidaklah saya mendengar selama 20 tahun ada ulama yang meriwayatkan hadis, melainkan hadis yang diriwayatkan saya pasti tahu itu. Artinya 20 tahun ada orang ceramah mengeluarkan hadis-hadis Nabi, itu semua hadis yang disampaikan selama 20 tahun oleh para ulama, semuanya itu saya tahu. Falaqad nasitu minal ilmi, seandainya ada hadis yang saya lupa satu saja, kemudian ada ulama yang hafal, ada orang yang hafal,
lakana bihi aliman, maka orang itu pasti orang alim. Karena Imam Sya'bi kalau lupa itu hadis riwayat, kalau ada yang tahu pasti dia orang alim. Di riwayat yang lain Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan, ma arwi syai'an aqal min asy-syi'ri, saya tidak pernah meriwayatkan hadis melainkan dia atau hadis tersebut kurang dari syair yang saya hafal. Jadi beliau selain menghafal hadis Nabi juga menghafal syair-syair, tentunya syair-syair yang berkonotasi baik. Beliau katakan, tidak pernah saya riwayatkan hadis melainkan paling sedikit hadis tersebut yang saya riwayatkan itu kurang dari syair yang saya hafal. Kemudian beliau katakan, walau syi'tu la ansyadtukum syahran la uid, dan syair yang saya hafal, kalau saya mau sebutkan hafalan syair saya, maka 1 bulan penuh itu tidak selesai dan tidak diulang. Jadi 1 bulan beliau punya hafalan syair, kalau beliau store kepada kita dengan hafalan syair beliau, kita tunggu sampai 1 bulan itu syair belum habis. Artinya beliau punya hafalan hadis jauh lebih banyak daripada syair. Itu berapa banyak itu? Al-Imam Asy-Sya'bi juga mengatakan bahwa beliau mengatakan, ma katabtu sauda'a fi bayda ila yaumi hadza wala haddatsani rajulun bihaditsin qad illa hafiztuhu wala ahbabtu ay yu'idahu alayya. Beliau katakan, tidaklah saya menulis. Ini maknanya menulis, bukan beliau tulis. Beliau membuat perumpamaan tentang bagaimana gambaran kekuatan hafalan beliau. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Beliau katakan, tidaklah saya menulis hitam di atas putih. Mulai saya belajar sampai hari ini, atau tidaklah saya mendengar ada seseorang meriwayatkan hadis melainkan semuanya itu sekali saya dengar terhafal, dan saya tidak minta mengulang lagi hafalan. Artinya kalau ada yang datang disampaikan hadis 1 kali saja beliau hafal, tidak diminta lagi, coba ulang lagi 1 kali. Seandainya beliau bisa menulis, beliau tulis 1 kali tulisan terhafal di kepala. Ini orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk menjaga tetap terjaganya ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairu qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi katakan, abad yang paling terbaik adalah abad di masa saya hidup, kemudian masa setelahku, kemudian setelahku lagi, 3 kali. Jadi masa sahabat, ahlul bait Nabi Muhammad, masa tabi'in, dan masa tabi'ut tabi'in. Kata Imam Suyuti, makna daripada qarn di situ adalah 1 abad. 1 abad 100 tahun. Jadi masa terbaik 300 tahun. Masa Nabi Muhammad sampai beliau meninggal dihitung 100 tahun. Disebutkan oleh para ahli hadis tabi'in kibar, para tabi'in besar, tabi'in yang sudah usia tua. Kemudian 100 tahun lagi tabi'in, 100 tahunnya lagi tabi'ut tabi'in. Kita dapati para ulama hadis semuanya berada di abad tersebut. Imam Bukhari di abad tersebut, lahir 194, meninggal 256 Hijriah. Imam Muslim di abad tersebut, lahir 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah. Al-Imam Abu Daud di abad tersebut, lahir 202 Hijriah, meninggal 275 Hijriah. Al-Imam An-Nasa'i di abad tersebut, lahir 215 Hijriah, meninggal 303 Hijriah. Al-Imam Ibnu Majah di abad tersebut, lahir 209 Hijriah, meninggal 273 Hijriah. Al-Imam Tabrani di abad tersebut, lahir 260 Hijriah, meninggal 360 Hijriah. Ini ulama hadis. Mereka sesuai dengan apa yang Nabi sabdakan,
mereka hidup di masa-masa terbaik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikisahkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dan Al-Imam Ibnu Khalqan tentang bagaimana cerdasnya beliau. Ada seorang khalifah Bani Umayyah namanya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan, Daulah Umayyah, mengirim Imam Sya'bi menjadi dubes utusan pergi ke Romawi. Sampai di Romawi terjadi dialog dengan raja. Raja ada penterjemah. Imam Sya'bi menggunakan bahasa Arab. Ketika terjadi dialog, Imam Sya'bi baru sampai. Imam Sya'bi sudah bisa menjelaskan isi istana. Ini bahannya dari ini ya, ini begini ya, ini jendelanya ada sekian ya, ini kamarnya sekian ya, ini terbuat dari ini ya, ini bahannya dikirim dari sini. Baru datang, baru satu kali lintas. Beliau analisa semua. Sampai di istana, beliau lihat semua yang ada di istana, ketemu rajanya, beliau jelaskan tentang isi istana. Raja terkagum-kagum. Wih, luar biasa ini. Cerdas. Akhirnya raja takut. Raja iri hati dan takut kepada Abdul Malik bin Marwan memiliki pejabat-pejabat atau orang-orang terdekat yang pintar seperti ini. Ini bahaya ini. Akhirnya raja takut. Wah, ini orang ini kalau banyak kayak begini bahaya. Dia kirim surat, ditulis surat, kata Raja Romawi, tulis surat, kemudian dimasukkan di amplop, diberikan kepada Imam Sya'bi. Wahai Sya'bi, ini nanti kalau pulang ke kampung halamanmu, ini surat berikan kepada Raja Abdul Malik bin Marwan, kepada khalifah kalian. Sampailah Imam Sya'bi, diberikanlah surat tersebut kepada Abdul Malik bin Marwan. Ini surat dari Raja Romawi. Kemudian Imam Sya'bi pergi. Maka Khalifah Abdul Malik bin Marwan membaca itu surat. Disuruh penterjemah karena berbahasa Romawi. Isi daripada surat tersebut sabotase, provokatif. Wahai Abdul Malik bin Marwan, saya heran kepada kalian. Kalau ada orang cerdas seperti utusan yang kau utus kemarin, kok ada raja lain selain dia? Kok bisa ada raja lain selain dia? Artinya apa? Yang pantas raja tuh Asy-Sya'bi, bukan kamu. Maksudnya begitu. Saya kembali mengulang isi suratnya. Wahai Khalifah Abdul Malik bin Marwan, saya heran kepada kalian. Kok bisa ada raja selain utusan yang pernah kau kirim kemarin? Maknanya adalah, kok bisa engkau jadi raja? Kalau ada Sya'bi, yang pantas jadi raja itu Sya'bi, karena begitu cerdasnya dia. Ini mau ibaratnya apa ya? Mau memancing, provokatif. Agar apa? Agar raja ini marah, Abdul Malik bin Marwan marah, akhirnya menghukum Asy-Sya'bi. Sempat terpancing emosi. Kurang ajar. Panggil Sya'bi. Imam Sya'bi dipanggil. Wahai Asy-Sya'bi, apakah surat ini kau sudah baca? Imam Sya'bi mengatakan, saya tidak membaca, karena saya ditugaskan membawa, bukan untuk membaca. Saya belum tahu isinya. Wahai Sya'bi, kau tahu tidak isinya apa? Saya tidak tahu, wahai Khalifah. Ini Raja Romawi mengatakan yang pantas jadi raja itu kamu, bukan saya. Sya'bi dengan kecerdasannya, dengan sifat al-hilim, ketenangannya, dia katakan, wahai raja, kenapa Raja Romawi ucapkan kalimat tersebut? Karena dia sudah pernah bertemu dengan saya dan belum pernah bertemu dengan engkau. Seandainya Raja Romawi bertemu dengan engkau secara langsung, maka tidak mungkin dia keluarkan pernyataan seperti ini. Wah, raja tenang, bagus. Ahsanta, bagus, engkau bagus.
cerdas. Dalam satu riwayat, Al-Imam Asy-Sya'bi ini terkenal juga sangat kritis terhadap hadis Nabi. Kalau ada orang salah meriwayatkan, beliau langsung tegur. Dan juga sangat kritis tentang Al-Quran. Ada satu orang, beliau kenal nih orang, memang berilmu, tapi beliau sering bertemu dengan orang tersebut, jarang membaca Al-Quran, tapi ahli ilmu. Satu kali orang tersebut buat majlis membahas tafsir Al-Quran. Dibahas tafsir Al-Quran. Imam Sya'bi lewat, lihat dia ngajar tafsir Al-Quran. Selesai dari pengajian, Al-Imam Sya'bi memanggil, "Ya fulan ta'al." Kata Imam Sya'bi, "Baca dulu Al-Quran baru tafsir. Jangan pernah engkau tafsir Al-Quran kalau engkau malas baca Al-Quran." Mana saat itu ulama tersebut rajin baca Al-Quran. Bahkan diriwayatkan ada seorang dai ceramah. Jadi dai ini dia mendukung Daulah Umayyah. Pada waktu itu khalifahnya ini kontroversial. Ada yang mengatakan khalifah ini zalim, ada yang mengatakan ya setengah-setengah, setengah baik, setengah jahat. Namanya Abdul Malik bin Marwan. Dan ada juga yang mengatakan dia orang baik. Terlepas dari perspektif para ahli sejarah, ada seorang dai pendukung ini pemerintah, Abdul Malik bin Marwan. Jadi selalu dekat dengan pejabat. Kemudian kalau ceramah isinya pujian kepada pemerintah yang ada pada zaman tersebut. Al-Imam Sya'bi waktu itu hadir di satu masjid, dai tersebut sedang ceramah. Ternyata saking dia fanatik dengan pejabat tersebut, dengan pemerintah tersebut, ada beberapa hadis diganti yang isinya di situ memuji pejabat. Maka Imam Sya'bi langsung teriak, "Kadzabta, pendusta engkau, pendusta." Itu tidak ada, itu hadis tidak ada. Kemudian dai itu terkejut, dia bilang, "Enggak, ini hadis." Imam Sya'bi sudah hafal tuh semua hadis di kepala. "Sebutkan sanadnya kalau itu hadis. Kau dapat dari siapa?" Bisa bayangkan terjadi dialog di tengah-tengah ceramah. "Sebutkan sanadnya." Dia sebutkan, "An fulan, an fulan, an fulan, an fulan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Imam Sya'bi mengatakan, "Kadzabta marratain." Sudah bohong 2 kali kamu sekarang. Sudah bohong 2 kali. Kenapa? Itu orang-orang yang kau sebut, dia tahun lahirnya sekian. Nama pertama itu lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian. Nama kedua lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian. Dan ini terbalik. Mana ada orang yang sudah meninggal mendapatkan hadis dari orang hidup? Jangan coba menipu saya. Tahu sanad-sanadnya. Hanya itu dia turun dari mimbar, dia minta maaf, bertaubat. Kemudian diingatkan hadis Nabi Muhammad SAW, "Man kaziba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berbohong membawa nama Nabi Muhammad, maka dia sudah ambil satu bangku dalam neraka. Kisah yang berikutnya disebutkan oleh Dr. Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Safwatut Tafasir. Al-Imam Asy-Sya'bi pernah datang seseorang di waktu tengah malam. Al-Imam Asy-Sya'bi menerima karena orang tersebut mengatakan ada hal yang penting. Imam Sya'bi terima. Ya, silakan duduk. Dan ini kisah pernah saya sampaikan beberapa kali. Begini, wahai Imam Sya'bi, antum kan ahli Al-Quran, ahli tafsir, ahli hadis. Saya mau bertanya, iblis itu punya turunan? Kata Imam Sya'bi, "Oh iya, punya turunan. Allah bilang dalam Al-Quran, afatattakhizuna wa zurriyatahu awliya." Apakah engkau mau menjadikan iblis dan anak keturunannya sebagai penolong-penolong kalian? Jadi jelas Allah menyatakan iblis punya keturunan. Oh begitu.
Iblis namanya siapa itu? Nama aslinya? Itu julukan atau nama asli? Dijawab misalnya. Oh, nama julukan, nama aslinya ini. Umurnya panjang umurnya. Sudah mati, masih hidup. Kalau iblis punya turunan berarti punya istri. Iya, benar. Pasti punya istri, kata Imam Sya'bi. Nah, yang saya mau tanya ini, istrinya iblis namanya siapa? Imam Sya'bi mengatakan, oh, dzaka arusun lam ahdurhu. Pesta pernikahannya saya tidak hadir. Jadi saya tidak tahu namanya. Dzaka arusun lam ahdurhu. Dan Al-Imam Asy-Sya'bi ini terkenal juga sebagai orang yang sangat sabar. Al-Imam Al-Mawardi menyebutkan dalam kitabnya Adabuddin wa Dunya, Al-Imam Asy-Sya'bi ketika lewat di satu tempat, tiba-tiba ada orang datang, tahan beliau, kemudian dicaci maki, kemudian disebutkan dengan kata-kata yang kotor, difitnah beliau. Beliau tidak terpancing emosi. Ini namanya imam, pemimpin. Apa yang beliau katakan? Selesai orang itu caci maki, beliau katakan begini, in kunta shadikan ghafarallahu li. Jika yang kau ucapkan semuanya itu benar, semoga Allah mengampuni aku. Wa in kunta kadziban ghafarallahu lak. Tapi jika yang kau sebutkan tadi semuanya kebohongan, semua adalah fitnah, semoga Allah mengampuni dirimu. Al-Imam Al-Zahabi dan Al-Imam Ibnu Khalqan dan Al-Imam Al-Mizi, mereka juga mengumpulkan aqwal wal hikam, ucapan-ucapan dan hikmah-hikmah yang disebutkan oleh Imam Asy-Sya'bi. Di antaranya Al-Imam Asy-Sya'bi punya sifat tawadhu, tidak merasa sebagai ahli ilmu. Sampai kalau orang memanggil ya faqih, ya alim, beliau katakan la, inna lasna bil fuqaha. Kami bukan orang ahli fikih. Kami bukan orang alim. Walakin sami'na hadis farawainahu. Hanya kebetulan saja kami ada tahu satu hadis, kami riwayatkan. Walakin fuqaha idza alima amila. Tapi kalau ahli fikih yang asli itu, ilmu yang mereka tahu mereka amalkan, dan saya bukan golongan itu. Itu bahasa tawadhu. Saya tidak merasa sebagai orang berilmu, tidak merasa sebagai fuqaha. Karena fuqaha itu ketika dia tahu ilmu tersebut dia amalkan, dan saya bukan golongan itu, kata beliau. Dalam satu makalah beliau juga beliau katakan dalam satu makalah beliau, khairu haslatin fil qalbi innahu la yunafiku fi mahabbatih. Beliau katakan di antara sifat baiknya anjing, sifat baiknya anjing. Jadi anjing ini memang dalam pandangan hukum agama Islam, dalam pandangan fikih, menurut mazhab Syafi'i memang najis mughallazah. Tapi di sisi lain, ini anjing punya sifat-sifat mulia. Al-wafa, setia. Kalau sudah cinta kepada tuannya, nyawa dia kasih. Al-wafa. Sehingga ada ulama namanya Syekh Muhammad Ibnu Khalaf mengarang kitab judulnya Tafdilul Kilab ala kathirin mimman labisa thiyab. Anjing memiliki kemuliaan, nama kitabnya. Anjing memiliki kemuliaan. Dalam kitab tersebut dicari tahu sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh anjing, yang jika kita mengambil sifat tersebut kita jadi mulia. Di antaranya setia, yang kedua mahabbah. Kata Imam Asy-Sya'bi, sifat baiknya anjing khaslatu khair fil qalbi. Sifat baiknya anjing kalau mencintai seseorang atau mencintai sesuatu, cintanya itu tulus, tidak munafik. Kata Imam Sya'bi, tulus cintanya. Dia kalau sudah cinta tuannya, ini dalam ilmu zoologi, ilmu hewani,
ada kitab namanya Hayatul Haywanul Kubra, 2 jilid, susunan Syekh Kamaluddin Ad-Damiri. Di bab tentang kalb, tentang anjing, beliau jelaskan di antara sifat mulia anjing, kalau sudah mencintai tuannya, sama tuannya dia sudah cinta, itu segala sesuatu yang dimiliki oleh tuannya dia cintai. Anaknya dia cintai, mobilnya, motornya, rumahnya, semuanya dia cinta. Al-Imam Sya'bi mengatakan akhlak atau sifat yang paling baik dimiliki oleh anjing adalah cintanya itu tulus, tidak munafik. Kemudian nasihat beliau yang ketiga, ini tinta emas nasihat ini, karena kalau kita praktekkan, insya Allah apa yang kita lakukan itu akan berhasil. Dari sisi menuntut ilmu, dari sisi berusaha, dari sisi lainnya. Ada yang bertanya kepada Imam Asy-Sya'bi, wahai Imam Asy-Sya'bi, aina laka kullu hadzal ilm? Wahai Imam Sya'bi, dari mana engkau bisa dapat semua ilmu ini? Imam Sya'bi mengatakan, saya dapat dengan 4 kunci. Yang pertama, binafyil i'timad. Saya menegasikan, mengandalkan diri sendiri. Saya menafikan, mengandalkan diri sendiri. Nah, kita kadang-kadang kan sering mengandalkan diri sendiri. Oh, saya ini alhamdulillah cerdas otak. Insya Allah kalau saya belajar sungguh-sungguh pasti saya jadi. Oh, ini pelajaran apa ini? Oh, ini ilmu nahwu shorof. Oh, insya Allah saya ini S3, lulusan Gajah Mada. Ini BIP 7 bulan insya Allah saya bisa. 7 bulan insya Allah saya bisa. Dia bilang insya Allah, tapi dalam hatinya dirinya, saya ditekankan ke saya bisa nih, 7 bulan saya bisa. Ini usaha, bisnis. Oh, saya lulusan luar negeri tentang bisnis ekonomi internasional. Modal sekecil apapun saya bisa putar menjadi sukses ini bisnis saya. Jadi semuanya saya mengandalkan diri sendiri. Kata Al-Imam Asy-Sya'bi, kalau kita lakukan menuntut ilmu ataupun segala sesuatu, jika kita menganggap diri kita mampu tanpa melibatkan kekuatan Allah, pasti ujung-ujungnya adalah kesialan, kebangkrutan dan kegagalan. Berapa banyak orang yang tidak sekolah, lulusan SD, bisa lebih sukses dari yang sekolah doktor di bidang keahliannya. Berapa banyak yang sekolah di luar negeri pulang bisa kalah dengan yang sekolah di dalam negeri. Berapa banyak yang punya gelar sampai profesor doktor bisa kalah sama orang yang baru lulus SD. Kenapa? Salah satu faktornya adalah selalu mengandalkan diri sendiri, tidak melibatkan Allah. Kalau semuanya la haula wala quwata illa billah, insyaallah dengan kekuatan Allah saya bisa. Begitu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu, innallaha balighu amrihi wa qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka seluruh masalahnya dikasih solusi oleh Allah. Siapa yang takwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak pernah ia duga. Siapa yang menyerahkan kekuatannya sepenuhnya kepada Allah, tawakal, maka Allah akan mencukupkannya. Karena sesungguhnya Allah yang menyampaikan seluruh urusan, dan Allah yang menjadikan segala sesuatu ada takarannya. Itu nasihat pertama beliau. Itu kunci pertama, harus menafikan i'timad. Yang kedua beliau katakan, kalau mau sukses, sabrun kasabril himar. Sabar seperti sabarnya himar, keledai. Itu keledai fisiknya kecil. Sabar dari keledai itu sebenarnya dari konsep dia memikul beban yang ada di punggungnya. Orang-orang di Jazirah Arab kadang-kadang meletakkan barang-barang atau muatan di atas keledai
itu jauh lebih berat daripada badannya keledai. Tapi dia tidak merontak. Dia sabar. Dan dia punya jalan itu tidak seperti kuda atau unta, bisa laju, tidak. Jalannya pelan-pelan. Dia sabar, itu pikul, tidak merontak. Pelan tapi pasti. Pada akhirnya sampai juga ke tujuan. Nah, itu kesabaran daripada himar, kelebihan itu. Sabar. Kalau mau sukses menuntut ilmu, sabar. Seperti sabarnya himar. Sobrun ka sobril himar. Man sobara wa ta'anna nala ma tamanna. Pepatah mengatakan, man sobara wa ta'anna nala ma tamanna. Siapa yang sabar dan berlahan-lahan melakukan segala sesuatu, dia akan mencapai apapun yang ia cita-citakan. Yang ketiga, asiru fil bilad. Asiru fil bilad. Kalau mau sukses, pergi keluar kota, nuntut ilmu keluar. Kenapa? Para ulama mereka seluruhnya ketika menuntut ilmu harus keluar, karena kondisi ketika di tempat tinggal itu akan memunculkan sifat malas dan kurang mujahadah. Makan enak, AC ada, televisi ada, kawan-kawan ada, keluarga ada, nanti ada acara ini dia ikut. Tapi kalau dia keluar, maka dia akan merasakan namanya mujahadah. Tidak ada fasilitas, dia akan lebih fokus. Dan dia akan temukan guru-guru, dia akan mendapatkan pengalaman. Nah, ini yang Imam Syafi'i katakan, tagharrab anil autan fit talabil ula. Keluarlah daerah untuk meraih kemuliaan. Wasafir fafil asfar khamsu fawaid. Berangkatlah kalian, dalam berangkat itu ada 5 faedah. Tafarruju hammin, menghilangkan sumpah. Orang kalau lagi pusing sumpah, coba keluar daerah, hilang sumpahnya. Safiru tasihhu, kata Nabi, berangkatlah kalian, niscaya kalian sehat. Yang kedua, iktisabu ma'isatin, bisa mendapatkan lapangan kerja baru. Rizki ini luas, bumi ini luas. Tidak sukses di sini, pindah ke sini. Berapa banyak orang yang sukses karena hijrah. Yang ketiga, ilmun, dia dapat ilmu. Wa adabun, dan dia mendapatkan adab. Di daerah ini punya tata krama seperti ini. Oh, dia belajar. Oh, di tanah Jawa kalau begini sopan. Oh, begini tidak sopan. Dia pindah lagi ke Papua, dia pindah lagi ke Sulawesi, dia pindah lagi ke Jakarta, ke Jawa Barat, Jawa Timur. Semua ini kan punya akhlak, punya adab masing-masing. Dia dapat itu ilmu-ilmu tentang adab dengan dia keluar daerah. Oh, begini. Seperti contoh, kalau permisi orang-orang Badui yang ada di Arab, khususnya di Yaman, kalau permisinya itu mendorong kepala. Kita duduk begini, ya, permisi. Permisi. Kadang dilangkahi lewat. Yang mungkin sudah pernah haji atau umroh, atau yang sudah pernah pergi ke beberapa negara di Arab, ketemu orang-orang Badui yang masih asli di padang pasir, itu langkah itu di atas kepala kita. Kepala kita bagi mereka sopan itu. Tapi kalau di Indonesia kan itu kurang ajar. Nah, sehingga dari situ kita bisa belajar adab-adab orang lain. Oh, ternyata di sana tuh begini, begitu. Jadi kalau kita di sana boleh tuh kita lihat mereka lagi duduk ya, permisi. Jangan kayak begitu juga itu. Pelan-pelan. Kalau kita permisinya paling sopan, permisi. Di Ternate tabea. Indah. Imam Syafi'i sudah bilang, kalau keluar dapat ilmu adab. Yang kelima, suhbatu mazid, dia dapatkan kawan yang baik. Karena orang itu ketahuan dia baik bukan di tempat dia tinggal. Ada yang di kampung dia kelihatan alim, soleh, baik. Dia keluar ke kota Murabal. Banyak tidak? Banyak. Kenapa? Di luar tidak ada yang kenal. Gak ada yang kenal, bebas yang bikin apa saja. Kalau di sini dia jaga image. Tasbih. Subhanallah. Pi di Manado diskotik dia. Banyak tidak? Jadi jangan prasangka buruk.
Ini Imam Syafi'i punya syarah, beliau jelaskan begitu. Jadi ketika keluar kita musafir, kemudian dalam keadaan musafir orang ini baik, berarti ini betul-betul dia baik. Karena sifat aslinya muncul di situ. Tapi kalau masih di tempat tinggal masih 50-50. Masih 50-50. Di luar kalau dia baik, pasti di kampung dia baik. Kalau di luar dia tidak baik, di kampung dia pura-pura baik. Itu filosofi daripada ucapannya Imam Syafi'i. Kalau keluar dapat teman yang mulia. Kemudian terakhir nasihat beliau, nasihat daripada Imam Syafi'i. Ini juga sangat penting agar kita targhib, termotivasi untuk meluangkan waktu menuntut ilmu. Imam Syafi'i mengatakan, Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Lau anna rajulan safar min aqsa Syam ila aqsa Yaman liyasma'a kalimata hikmatin ma ra'aitu safaruhu dha'." Seandainya ada seseorang dia berangkat dari ujung negeri Syam menuju ke ujung negeri Yaman hanya untuk mendengar satu kata ilmu, satu kata hikmah. Menurut saya, Imam Syafi'i, perjalanan yang ia lakukan tidak sia-sia. Jadi Ternate jauhnya kemana sih? Dekat. Waktu ulama-ulama dulu belajar lintas negara, itu Syam, itu ke Yaman, perjalanan ada yang mengatakan 1 bulan lebih. Imam Syafi'i mengatakan walaupun perjalanan 1 bulan lebih, yang penting dengar ilmu itu tidak rugi. Bagaimana kalau banyak? Sehingga Al-Imam Isfiriyani namanya, Al-Imam Isfiriyani, beliau mengatakan lau anna rajulan safar ila Sin hatta yahsula tafsir Ibni Jarir lam yakun kathir. Seandainya ada orang pergi ke negeri Cina, maknanya adalah tempat yang jauh, untuk mendapatkan kitab tafsirnya Ibnu Jarir, maka itu tidak sebanding harganya dengan begitu mahalnya kitab tafsir tersebut. Yang terakhir nasihat beliau, ini luar biasa nasihat beliau. Beliau mengatakan, "Ma lakaina min Ali bin Abi Thalib." Bagaimana posisi kita jika diposisikan mencintai atau dekat dengan Imam Ali bin Abi Thalib? In ahbabnahu kutilna. Al-Imam Ali kalau kita cinta kepadanya, kutilna, kita dibunuh. Di zaman itu kan muncul kelompok namanya Nasibin. Nasibin ini yatadayyanu bi bughdil Ali wa zurriyatihi. Mereka beragama Islam tapi membenci Imam Ali dan anak keturunannya. Namanya Nasibi. Al-Imam Syafi'i ini murid dari Imam Ali. Beliau mengatakan posisi kita terhadap Imam Ali itu serba salah. Jika kita mencintai beliau, kita dibunuh. Dalam kitab Rabiul Abrar, Al-Imam Zamakhsyari meriwayatkan disuruh dibunuh. Di riwayat yang lain, zahabat dunyana. Kalau kita cinta kepada Imam Ali, dunia kita hilang. Wa in abgadnahu halakna. Tapi kalau kita benci kepada beliau, kita binasa. Ini nasihat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Insyaallah pertemuan berikut kita bahas tentang sosok ulama lagi. Mudah-mudahan kita bisa ambil keberkahan mereka, bisa mengambil ilmu mereka, bisa mengikuti jalan mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqi wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.